Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan bagian-bagian Microsoft Excel dan fungsinya. Nah, seperti yang kita ketahui bersama, bahwa Microsoft Excel dan Word merupakan bagian dari software Microsoft Office yang paling sering digunakan untuk aplikasi perkantoran. Microsoft Excel sendiri memiliki fungsi sebagai pengolah angka, alat hitung, dan sejenisnya. Pada aplikasi ini, kita bisa menggunakan perangkat lunak ini untuk berbagai keperluan hitungan, mulai dari akuntansi dasar hingga fungsi makro yang rumit. Namun, untuk sampai pada ilmu tersebut, dasar-dasar Microsoft Excel perlu kita pelajari terlebih dahulu. Salah satunya yang paling dasar adalah mengenal bagian-bagian atau menu-menu yang terdapat di dalam software ini, beserta fungsinya secara umum. Hal ini agar kita mendapatkan gambaran real tentang fungsi menu yang akan kita gunakan nantinya. Nah, sekarang langsung saja kita klik 2 kali menu shortcut yang ada di desktop. Kebetulan di sini saya menggunakan Excel 2013 dan kita juga bisa login menggunakan menu start seperti ini. Nah, kita klik menu Excel. Nah, sebagaimana Microsoft Word yang memiliki banyak bagian-bagian, Microsoft Excel juga sebagai software pengolah angka juga memiliki bagian-bagian dan masing-masing fungsinya. Dan hal ini perlu kita pelajari sebagai langkah awal belajar software Microsoft Excel lebih dalam lagi. Kali ini kita akan membahas tentang bagian-bagian Microsoft Excel dan fungsinya. Nah, di sini ada kurang lebih 9 atau 10 bagian-bagian Microsoft Excel yang akan saya jelaskan dan menyebutkan fungsi-fungsinya. Yang pertama, di sini saya akan klik menu pertama, yaitu name box atau dalam bahasa Indonesia adalah nama box. Nah, di dalam lembar kerja Excel juga terdapat menu ini. Nah, menu ini adalah menu kotak memiliki nama sesuai dengan posisinya. Maksudnya, ketika saya arahkan kursor ke sini, ke B, kolom B, kemudian ke row 2, maka yang akan terbaca di name box itu adalah B2. Artinya, menu yang aktif pada saat itu atau kursor yang aktif pada saat itu yaitu berada di kolom B dan baris kedua. Kemudian kita masuk lagi ke formula bar. Nah, formula bar ini berada di sebelah kanan name box, yaitu ini. Ini adalah formula bar yang ada kode FX. Jadi di sebelah kanan inbox ini terdapat formula bar yang bertuliskan FX. Bagian Microsoft Excel ini disebut dengan formula bar. Kalau kita perhatikan, ini adalah isi dalam kotak-kotak pada lembar kerja. Contoh, saya akan mengetik angka 500 pada kolom B, kemudian baris kedua atau row kedua. Maka yang akan terbaca di menu bar formula bar ini adalah angka 500. Nah, seperti itu. Kemudian kita lanjut lagi di menu bar. Kalau yang tadi ini adalah formula bar. Nah, sekarang kita masuk di menu bar. Nah, seperti layaknya tampilan Microsoft Word, di Microsoft Excel juga ada tampilan menu bar. Nah, mulai dari file, kemudian ada menu home, ada insert, page layout, formula, data, review, dan view. Nah, untuk menu file sendiri, di sini berfungsi untuk mengakses file secara umum seperti add new file, kemudian open file, dan save file atau menyimpan file. Kemudian untuk menu home, di sini berisi pengaturan secara keseluruhan yang paling sering diakses seperti mengatur jenis font, kemudian mengatur ukuran font, kemudian mengatur letak kiri atau tata tengah dan letak kanan teks pada Microsoft Excel. Nah, kemudian ada menu insert. Nah, menu insert ini berfungsi untuk menginput atau membuat objek seperti chart, grafik, tabel, atau insert shape dan lainnya. Kemudian untuk menu page layout, di sini ada menu, diantaranya ada margin untuk mengatur margin teks, kemudian untuk mengatur posisi kertas dan memilih jenis kertas yang akan kita pakai dan lainnya. Dan kemudian untuk menu formula, berisi seluruh formula-formula atau rumus yang terdapat pada Excel mulai dari penjumlahan hingga fungsi makro yang cukup rumit. Kemudian ada fungsi data.
Menu ini berfungsi untuk mengatur data yang terdapat pada box, seperti untuk sort data, yang ini, kemudian filter atau remove. Kemudian kita masuk di menu review. Menu review ini berfungsi untuk kebutuhan review seperti cek spelling, memasukkan komentar, dan lainnya. Kemudian untuk menu view ini kita akses ketika kita bermaksud akan memunculkan atau mengaktifkan menu lain yang belum aktif di lembar kerja, seperti menu freezy halaman yang ini, kemudian memunculkan menu macros dan lainnya. Nah, selanjutnya column name. Nah, column name ini seperti yang saya blok ini adalah column name yang ditandai dengan huruf atau alfabet mulai dari huruf A sampai seterusnya. Nah, kemudian untuk title bar, title bar ini yang bertuliskan book 1 di sini atau biasa disebut dengan baris judul yang menunjukkan nama file. Nama ini kita berikan ketika kita menyimpan file tersebut dalam komputer. Sebagaimana software Office yang lain, pada Excel ini juga terdapat title bar yang menunjukkan nama file tersebut. Kemudian lanjut lagi di menu ribbon atau ribbon menu. Nah, ribbon menu ini terdapat pada bagian-bagian utama menu. Seperti di menu home ini terdapat ribbon, ada clipboard, ada font, ada alignment, ada number, dan seterusnya. Sama halnya di menu page layout. Nah, ini adalah ribbon menu seperti margin, orientation, size, dan print area, dan seterusnya. Seperti itu. Kemudian ada menu sheet. Nah, menu sheet ini letaknya ada di bawah seperti ini. Ini menu sheet yang menandakan kita akan menambah worksheet atau lembar kerja. Ini ada tanda plus jika kita akan menambah worksheet dalam satu file. Kita tambah seperti ini. Nah, seperti itu. Kemudian ada menu zoom dan layout. Menu zoom dan layout ini ada di pojok bawah, pojok kanan bawah. Di sini kita mengatur besar kecilnya teks atau lembar worksheet pada lembar kerja. Kemudian jenis page layoutnya atau tampilan pada worksheetnya seperti apa. Nah, seperti itu. Ini jika tampilannya atau page layoutnya tampilannya normal. Kemudian ada line name atau baris, nama baris. Nah, di sini atau biasa kita sebut di lembar kerja dengan sebutan row. Ini ditandai dengan angka, mulai angka 1 dan seterusnya. Kemudian ada menu scroll bar. Nah, di sini ada yang letaknya di sebelah kanan. Ini untuk menggeser worksheet dari atas sampai ke bawah dan atau sebaliknya. Kemudian ada menu scroll bar yang ada di bawah untuk menggeser lembar kerja atau worksheet dari kanan ke kiri atau sebaliknya. Nah, saya rasa cukup sekian untuk menu-menu atau bagian-bagian yang ada di Microsoft Excel. Itulah sedikit pembahasan dasar sebelum kita belajar lebih dalam lagi tentang materi Microsoft Excel yang penting. Semoga apa yang kita pelajari ini tentang bagian-bagian Microsoft Excel dapat bermanfaat dan membuat kita lebih mudah dalam menguasai software ini. Sekian, semoga bermanfaat. Giat edukasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.